Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal teknologi informasi. Tapi lupakan sejenak pandangan lama tentang TI sebagai departemen teknis semata. Kita akan melihatnya sebagai sebuah kekuatan strategis yang bisa jadi penentu masa depan bisnis Anda. Oke, langsung saja ya. Pertanyaan pembuka yang penting banget. Coba deh jujur pada diri sendiri, pikirkan tentang perusahaan atau organisasi Anda sekarang. Tim TI itu dianggap sebagai apa sih? Cuma pos pengeluaran yang harus terus-terusan dihemat, atau sebuah aset, sebuah senjata rahasia yang bisa bikin Anda menang di pasar? Karena jujur saja, jawaban dari pertanyaan ini bisa menentukan nasib perusahaan Anda. Nah, di sini nih kita lihat ada dua dunia yang berbeda. Dua cara pandang yang beda banget. Di satu sisi ada pandangan jadul. TI itu cuma alat, cuma biaya, cuma tim pendukung. Ya gitu-gitu aja. Tapi lihat sisi yang satu lagi, ini cara pikir para juara. Buat mereka TI itu motor penggerak perubahan, sebuah investasi buat masa depan, dan yang paling penting, sumber keunggulan kompetitif. Dan jelas ya, kita di sini akan fokus ke cara berpikir yang modern ini. Supaya lebih kebayang, kita akan bedah ini jadi 3 level. Anggap saja kita naik tangga ya. Level pertama, kita lihat TI sebagai fondasi, yang bikin bisnis tetap berdiri. Lalu kita naik ke level 2, TI sebagai akselerator yang bikin bisnis lari lebih kencang. Dan puncaknya, di level 3, kita akan lihat gimana TI bisa jadi pengubah permainan yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dari dasar ya. Level 1, peran fondasi. Ini peran TI yang mungkin paling kita semua kenal. Anggap saja ini tulang punggungnya, yang bikin semua bisa berjalan di organisasi modern. Jadi, apa sih maksudnya dukungan operasional ini? Gampangnya gini. Ini adalah peran paling basic dari TI. Tugasnya, ya, memastikan semua proses penting bisnis itu jalan, nggak macet. Tanpa level ini, bisa-bisa operasional harian itu lumpuh total. Jadi, ini bukan pilihan, ini keharusan. Nah, kalau kita jabarkan, fungsi-fungsinya itu ya hal-hal krusial banget. Misalnya, mendukung produksi, ngurusin logistik dan distribusi biar lancar, menyediakan layanan-layanan penting, sampai mengotomatisasi tugas-tugas yang itu-itu lagi. Ini tuh ibarat mesin yang kerja tanpa henti di belakang layar. Contoh yang paling gampang dan klasik, coba lihat sistem ERP atau Enterprise Resource Planning di perusahaan manufaktur. Tahu kan? Sistem yang nyambungin semuanya, mulai dari pesan bahan baku, proses produksi, sampai barangnya dikirim. Nah, itu contoh sempurna gimana TI jadi fondasi yang super kokoh buat operasional. Oke, kita naik satu level ya. Kalau tadi level 1 itu intinya yang penting jalan, level 2 ini beda. Di sini, tujuannya adalah gimana caranya jalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih pintar. Yuk kita lihat gimana TI berubah jadi mesin efisiensi. Di level ini permainannya berubah. Kita nggak lagi cuma ngomongin gimana caranya lampu tetap nyala. Sekarang kita mikir gimana caranya lampu ini bisa nyala jauh lebih terang. Artinya, TI dipakai secara aktif buat bikin proses lebih ramping dan produktivitas meroket. Terus gimana caranya TI bisa melakukan itu? Oh, banyak. Misalnya, komunikasi dan kolaborasi antar tim jadi lebih mulus. Akses ke informasi jadi secepat kilat. Kesalahan-kesalahan manual yang bikin rugi bisa ditekan. Dan kita bisa pakai sumber daya yang ada dengan jauh lebih cerdas. Hasilnya, kinerja langsung kelihatan bedanya. Contohnya lagi, sistem informasi akademik di kampus. Coba bayangin deh, zaman dulu gimana ribetnya registrasi mahasiswa, bikin jadwal kuliah, atau ngurusin nilai. Sekarang, dengan TI, semua proses yang manual dan bikin pusing itu jadi super efisien. Baik buat mahasiswanya maupun buat staf kampusnya. Dan sekarang kita sampai di puncaknya, level 3. Level yang paling powerful, TI sebagai pengubah permainan. Di titik ini, TI itu bukan lagi sekedar alat bantu. Bukan, dia adalah senjata utama untuk berinovasi dan mendominasi pasar. Ini poin yang paling penting. Keunggulan strategis itu artinya kita pakai TI buat melakukan sesuatu yang kompetitor nggak bisa tiru, titik. Ini soal menciptakan sesuatu yang unik, entah itu produk baru, layanan yang super inovatif, atau bahkan model bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya satu, memastikan perusahaan bukan cuma bertahan, tapi juga menang. Jalannya ada beberapa. Pertama, TI bisa jadi mesin pendorong inovasi digital. Kedua, kita bisa pakai TI untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang benar-benar beda dan gak terlupakan. Ketiga, para pemimpin bisa mengambil keputusan yang jauh lebih tajam karena didukung data. Dan terakhir, ini semua adalah cara kita membangun fondasi kesuksesan jangka panjang. Mau contoh yang benar-benar kuat? Lihat sistem e-health di rumah sakit.
Ini bukan lagi soal efisiensi catat-mencatat rekam medis ya. Jauh lebih dari itu. Ini soal mengubah total cara kita mendapatkan layanan kesehatan. Bisa konsultasi jarak jauh, menganalisis data kesehatan ribuan orang sekaligus, dan bikin layanan jadi super personal. Ini baru namanya game changer. Oke, sekarang giliran Anda. Yuk kita coba latihan sedikit. Lihat tabel ini. Kita udah petakan contoh-contoh tadi kan? Universitas itu mesin efisiensi. Manufaktur itu dukungan fondasi. Rumah sakit, nah itu pengubah permainan. Sekarang coba berhenti sejenak dan pikirkan. Kalau di organisasi Anda sendiri, proses intinya apa? Dan peran TI di sana masuk level mana ya? Ini bagian yang seru. Tahu nggak? Slide ini sebenarnya diambil dari kriteria penilaian tugas mahasiswa. Tapi, lihat deh betapa cocoknya ini untuk dunia nyata. Kalau mau bikin strategi TI yang jitu, ternyata kuncinya ada di sini. 40% itu soal seberapa dalam analisis Anda, 30% soal seberapa jelas konsepnya, dan 20% soal seberapa kuat argumen Anda. Ini resepnya, resep buat bikin analisis strategis yang berhasil. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari level 1 sampai 3, kita kembali lagi ke intinya, ke pesan utamanya, yaitu perlunya sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental. Dan kutipan ini, wah, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Seringkali kita takut, biaya TI mahal banget. Padahal bukan itu resiko terbesarnya. Resiko yang sesungguhnya, yang bisa fatal akibatnya, adalah saat kita meremehkan, saat kita nggak sadar betapa dahsyatnya kekuatan TI untuk mengubah total bisnis kita. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Tapi mudah-mudahan sekarang dengan sudut pandang yang baru. Coba, tanyakan lagi ke diri Anda sendiri. TI di organisasi Anda itu sekedar pusat biaya yang harus ditekan terus? Atau jangan-jangan ia adalah kunci rahasia Anda untuk jadi pemenang di masa depan? Nah, jawabannya ada di tangan Anda.